Halo semua, kali ini Bilhanet mau belajar konfigurasi mikrotik router boot dari awal sampai bisa digunakan untuk sistem hotspot voucheran. Kebetulan di sini saya pakai mikrotik Hub Lite seri RB9412ND. Jadi topologinya itu dari yang di header atau port atau lubang nomor 1 di mikrotik ini masuk atau digunakan untuk jalur sumber internet atau yang dari ISP, misalnya dari Telkom, IndiHome atau yang lain, ISP yang lain, jadi masuk ke sini. Jadi ini yang kabel warna kuning ini adalah kabel dari ISP ya, sumber internet. Saya langsung masukkan saja kabelnya. Nah, kemudian di bagian header 2 di mikrotiknya ini saya gunakan untuk setting ke laptop atau komputer. Jadi sebagai jalur LAN yang masuk ke komputer ya. Ini kabel LAN dari komputer saya masukkan ke header 2 di mikrotiknya. Nah, kemudian nantinya di header 3 di mikrotik akan dijadikan sebagai jalur hotspotnya ya. Nantinya di header 3 ini masuk ke access point. Ini di sebelahnya ada access point yang sudah diatur. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya untuk mengatur sebagai access pointnya. Jadi nanti ini saya masukkan ke sini ya. Nah, setelah menghubungkan semua kabel ke perangkat yang nantinya akan digunakan, langkah selanjutnya saya beralih ke laptop untuk masuk ke aplikasi bantu untuk mengkonfigurasi mikrotiknya ya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi atau nyeting mikrotiknya untuk hotspot, jika teman-teman belum punya software bantu untuk membuka pengaturan mikrotiknya, silahkan teman-teman download dulu software yang bernama Winbox. Nanti link downloadnya ini saya cantumkan juga di deskripsi video ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya, silahkan download dulu Winbox sesuai dengan arsitektur komputer atau laptopnya. Misal untuk sistem operasi Windows yang 64 bit, pilih yang 64 bit atau 32 bit, silahkan ya disesuaikan sendiri. Kebetulan di sini saya sudah punya Winbox-nya, jadi saya langsung buka Winbox. Kemudian di dalam aplikasi Winbox ini, karena tadi sudah terhubung lewat kabel LAN ke laptop atau ke komputer ya, pilih menu Neighbors yang ini. Kemudian silakan teman-teman refresh sampai muncul identitas atau identity dari mikrotiknya ya. Jadi yang ini kebetulan ini namanya RB9412ND. Nah, karena komputer ini belum atau mikrotiknya belum tersetting, jadi untuk pertama kalinya silahkan teman-teman connect to-nya ini jangan menggunakan alamat IP, tapi menggunakan MAC address-nya. Jadi di sini saya klik MAC address-nya, nanti di atas otomatis muncul MAC address-nya ya. Jika diklik yang alamat IP, di atas juga munculnya alamat IP. Tapi di sini pilih MAC address saja. Kemudian untuk loginnya adalah secara default atau bawaan dari mikrotiknya, loginnya adalah admin. Passwordnya adalah 0, kemudian connect. Nah, ini sudah berhasil masuk ke tampilan menu-menu di Winbox. Langkah pertama, jika di mikrotik tidak muncul default configuration, teman-teman bisa masuk ke sistem, kemudian reset configuration terlebih dahulu ya. Jadi masuk ke sistem, reset configuration. Nah, di sini pilih yang no default configuration dan do not backup. Karena ini mikrotik baru ya, jadi tidak perlu default konfigurasi dan tidak perlu backup atau cadangan. Saya coba reset configuration. Yes.
Ini mikrotiknya sedang rebooting atau mati dan nanti hidup sendiri. Winbox-nya juga nanti akan disconnect. Nah, ini sudah disconnect. Tunggu beberapa saat. Bisa diklik cancel. Kemudian di Next yang seperti tadi ya. Klik refresh sampai muncul identitas mikrotik yang RB941 ya. Sesuaikan dengan seri mikrotik yang teman-teman gunakan. Kalau yang ini, yang atas ini adalah RB951 yang sudah saya setting ada di rumah. Jadi di sini refresh dulu sampai muncul. Nah, ini sudah muncul ya yang akan saya setting, yang ini yang bawah. Jadi di sini masih masuk menggunakan MAC address. Loginnya admin, passwordnya kosong, connect lagi. Ini sudah berhasil masuk lagi tanpa default configuration. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Pertama kita masuk ke interfaces di sini. Kemudian kita bisa memberi nama Ether 1, Ether 2, Ether 3 sesuai jalur-jalurnya masing-masing ya. Jadi misalnya di Ether 1 ini saya akan menggantinya menjadi misalnya, oh ya, untuk membuka pengaturannya teman-teman bisa klik 2 kali. Kemudian misalnya saya ganti menjadi Ether 1 ISP atau internet. Kemudian di apply, oke. Kemudian Ether 2 ini adalah yang ke laptop ya. Apply, oke lagi. Ether 3 nantinya buat jalur voucher atau hotspot. Apply, oke. Ini bisa digeser untuk melebarkan. Kemudian setelah mengatur nama-nama interface biar kita lebih mudah ya untuk mengkonfigurasi masing-masing seperti ini, saya coba masuk ke IP kemudian ke DHCP client. Ini untuk menghubungkan mikrotik ini agar mendapatkan internet dari ISP-nya. Jadi di IP kemudian DHCP client, klik tombol plus. Kemudian di interface-nya pilih Ether 1 ISP. Ini biarkan tercentang, add default route juga dipilih yes. Biar kita nanti tidak perlu mengatur routingnya secara manual, jadi pilih yes saja. Terus di apply. Ini statusnya sudah bound. Terus di OK. Dan ini sudah mendapatkan alamat IP dari ISP-nya ya. Ini alamat IP-nya adalah otomatis, dan setelah mendapatkan alamat IP, kita juga bisa cek di bagian IP kemudian addresses. Di sini juga sudah muncul di Ether 1 SP sudah mendapatkan alamat IP yang sama ya. Ini sama. Kemudian ini bisa di close. Nah, selanjutnya atur DNS di mikrotik. Masuk ke IP kemudian DNS. Di servers ini bisa ditambahkan alamat IP misalnya DNS Google berarti 8.8.8.8, ditambahkan juga misalnya 8.8.4.4, atau teman-teman juga bisa menggunakan DNS dari Cloudflare ya. Bisa juga ditambahkan sekalian misalnya 1.1.1.1 ini adalah DNS dari Cloudflare, kemudian ini DNS secondary-nya 0.0.1. Kemudian di yang bagian allow remote request silahkan teman-teman dicentang. Kemudian di apply, oke. Nah, agar mikrotik ini mendapatkan internet dan nantinya akses internetnya bisa dihubungkan atau diturunkan ke penggunanya, silahkan teman-teman masuk ke IP firewall. Di firewall pilih tab yang NAT yang ini. Kemudian tekan tombol tambah.
Terus di chain, di general chain, ini pilih yang src NAT. Terus ke bawah bagian out interface. Out interface pilih either 1 ISP. Kemudian masuk ke action. Di sini actionnya pilih masquerade. Di apply, oke. Kita bisa cek apakah sudah mendapatkan internet atau belum dengan membuka new terminal. Misalnya yang paling gampang ketik ping spasi google.com, enter. Nah, ini sudah mendapatkan akses internet ya. Untuk menutupnya bisa dengan menekan di keyboard CTRL-C. Terus di close. Ini bisa ditutup. Kemudian ini juga bisa ditutup saja. Sekarang kita melakukan pengaturan untuk alamat IP-nya. Jadi masuk ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini klik tombol plus tambah. Terus misalnya saya akan mengatur IP untuk yang ke laptop ya, biar nantinya mendapatkan alamat IP. Misalnya di sini saya menggunakan addressnya 192.168. Biar gampang karena ini either 2, misalnya saya kasih angka 22.1/24. Teman-teman bisa mengatur alamat ini masing-masing atau terserah ya. Tidak harus seperti ini. Bisa 192.168.20, 30 atau 100 terserah. Atau bisa juga 10, 20, 30.1/24, ini bebas. Terus di apply, ini networknya otomatis. Kemudian di OK. Terus tambahkan juga alamat IP untuk yang Ether 3 ya. Jadi klik lagi tombol plus. Di sini arahkan ke Ether 3 yang hotspot. Addressnya misalnya untuk hotspot yang gampang ya, 10.20. Maaf, saya ulangi lagi. Jadi di sini 10.20.30.1/24. Kemudian ini pilih yang hotspot ya, di apply, oke. Nah, ini sudah mendapatkan atau diatur alamat IP-nya masing-masing. Untuk Ether 1 ini sudah otomatis didapatkan dari ISP-nya. Ether 2 ini nantinya untuk ke laptop atau ke komputer. Dan yang Ether 3 nantinya untuk hotspotan atau voucheran ya. Setelah mengatur alamat IP ini, sekarang kita atur DHCP server agar Mikrotik bisa memberikan alamat IP untuk penggunanya. Masuk dulu ke IP, kemudian ke DHCP server. Nah, di sini di bagian DHCP, klik tombol DHCP setup. Jangan yang tanda plus ya, tanda tambah, tapi kliknya yang DHCP setup yang ini. Klik. Nah, kemudian di sini tentukan header mana yang akan diatur. Misalnya pertama saya mengatur untuk header 2 yang ke laptop, agar nantinya laptop saya ini mendapatkan alamat IP dari Mikrotiknya ya. Kemudian setelah memilih interface, klik next. DHCP address space-nya seperti ini, sesuai dengan yang tadi dibuat ya di address list ini, sesuai yang ini. Terus di next lagi, gateway-nya biarkan next. Nah, ini adalah jatah atau alokasi alamat IP yang akan diberikan oleh Mikrotik, yaitu dimulai dengan akhiran angka 2 sampai 254. Misalnya di sini karena untuk laptop saja atau paling untuk dihubungkan ke laptop dan komputer, di sini saya akan merubahnya menjadi angka misalnya 10.
sampai dengan 20 saja. Jadi hanya ada 10 ya, 10 atau 11 dari akhiran 10 sampai akhiran 20 saja biar tidak banyak-banyak. Terus di next, ini DNS servernya sesuai yang tadi di setting ya. Terus di next lagi, list time-nya ini adalah waktu penggunaan alamat IP tersebut. Misalnya jika 10 menit terlalu pendek jangka waktunya, kita bisa menambahkan angka misalnya di sini 12. Ini berarti 12 jam 10 menit atau apa adanya juga tidak masalah. Kemudian di next lagi, ini sudah setup has completed successfully. Kemudian sampai di sini MikroTik belum bisa berfungsi untuk DHCP server karena minta di reboot dulu. Tapi sebelum reboot, saya atur dulu identitasnya ya. Ini identitasnya masih MikroTik, bisa diatur, diberi nama, masuk ke sistem, kemudian ke identity. Nah, di sini bisa diganti misalnya Bilhanet sesuai dengan nama teman-teman ya, silahkan ya. Terus di OK, ini sudah berubah, di atas juga sudah berubah. Kemudian oh ya, masuk juga ke sistem, terus user ya. Kemudian di bagian admin ini, di user ada admin, klik 2 kali. Di sini ada tombol password, silakan diklik dan diganti passwordnya. Karena secara default untuk masuk ke Winbox, kita menggunakan username admin dan passwordnya kosong atau tanpa password. Jadi silakan di sini teman-teman buat passwordnya yang teman-teman harus ingat ya. Ini saya buat dulu. Kemudian di apply, OK. Ini juga di OK. Teman-teman juga bisa membuat satu user baru. Misalnya biar tidak admin kayak gitu ya. Bisa di sini ditambah, kemudian tulis saja namanya. Terus grupnya ini pilih full. Passwordnya bisa langsung diisi. Terus di apply, OK. Jadi nanti kita juga bisa masuk menggunakan yang user yang kedua. Ini juga bisa dimatikan. Misalnya biar tidak bisa masuk menggunakan username admin, adminnya bisa dimatikan dengan menekan tombol X. Ini sudah mati ya, sudah tidak berfungsi. Saya coba aktifkan saja. Jadi sampai di sini saya coba restart ya. Jadi masuk ke sistem, kemudian reboot ini. Yes. A few moments later. Ini sudah logout atau disconnect Winbox-nya. Coba di cancel, kemudian di refresh lagi. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP ya. Jadi di bagian informasi ini identitasnya sudah berganti menjadi Bilhanet sesuai yang tadi diatur. Kemudian alamat IP-nya sudah mendapatkan sesuai dengan DHCP servernya. Jadi sekarang sudah bisa login menggunakan alamat IP. Jika sudah mendapatkan alamat IP, sebaiknya loginnya ini connect-to-nya jangan menggunakan MAC address, tapi menggunakan alamat IP saja. Kemudian tadi username-nya masih menggunakan admin dan passwordnya sudah diatur. Saya coba tes tanpa password, bisa connect apa enggak. Nah, ini sudah error ya. Berarti minta password yang benar. Saya coba dengan password, connect lagi. Nah, ini sudah berhasil masuk. Selanjutnya masuk ke sistem, kemudian SNTP client untuk mengatur jam ya. Jadi yang ini di enable. Kemudian untuk mendapatkan primary NTP servernya, silakan teman-teman bisa googling. Masuk saja, ketik saja misalnya SNTP client, enter. Nah, ini ada situs atau penyedia SNTP client dari www.pool.ntp.org.
Silakan teman-teman klik untuk masuk. Nah, ini untuk Indonesia bisa disalin ini alamat ini. Salin, kemudian masuk lagi ke Winbox. Di sini di primary NTP server. Silakan teman-teman paste atau tempel, dan secondary-nya bisa di maaf, bukan di sini ya. Yang di server DNS name yang ini yang bawah. Bisa dipaste di sini, di apply. Nah, ini di bawah ya. Aktif servernya ini di bawah. Sudah otomatis. Kemudian di OK, masuk ke sistem clock. Di sini pilih, sudah bisa memilih time zone. Time zone-nya pilih sesuai wilayah teman-teman. Karena saya di waktu Indonesia Barat, jadi pilih yang Asia Jakarta. Sini ada ya pilihannya. Nah, ini Asia Jakarta, di apply OK. Sampai di sini untuk mikrotiknya seharusnya sudah mendapatkan internet. Saya coba. Ini sudah terhubung ya ke LAN mikrotik yang dari interface laptop yang ini. Ini bisa dicek trafiknya sudah jalan atau belum. Nah, ini sudah jalan. Bisa dites juga menggunakan ini, tadi sudah bisa connect, berarti sudah jalan. Bisa dites speed juga untuk memastikan sudah mendapatkan internet sesuai ISP-nya atau belum. Bisa teman-teman cek sendiri. Nah, ini sudah mendapatkan untuk download mendekati 10 Mbps ya, sesuai dengan ISP-nya atau dari penyedia internetnya. Downloadnya juga sudah sesuai 2 Mbps sesuai dengan ISP-nya ya. Masuk lagi ke Winbox. Ini juga sudah jalan di sini trafiknya. Kemudian kita atur konfigurasi hotspotnya. Jadi masuk ke IP, kemudian ke hotspot ini ya. Masuk ke IP hotspot. Nah, di sini di server, di bagian server ini, teman-teman silahkan klik tombol hotspot setup. Jangan klik yang tambah, tapi kliknya tombol yang hotspot setup yang ini. Klik, kemudian hotspot interface-nya, pilih Ether 3 yang untuk hotspot sesuai di awal tadi ya. Kemudian di next, local address of network-nya juga sesuai IP yang sudah ditentukan di awal. Masquerade network-nya dicentang. Next lagi. Nah, ini adalah alokasi alamat IP untuk klien voucher. Untuk saran saja, di sini jangan dimulai dari angka 2, tapi silahkan teman-teman alokasikan juga untuk pemberian alamat IP statik nantinya untuk akses poin tambahan. Misalnya di rumah teman-teman akan dipasangkan akses poin di teras, di belakang rumah, atau di dalam rumah kayak gitu ya. Di sini silahkan teman-teman misalnya beri angka 11. Jadi nantinya alamat IP 10.20.30.11 sampai akhir 254 ini akan digunakan untuk pengguna voucher, sedangkan alamat 10.20.30.2 sampai akhiran titik 10 nantinya bisa teman-teman gunakan untuk pemberian alamat IP statik untuk akses poin tambahan. Kemudian di next, select certificate none. Kemudian ini biarkan, next lagi. Nah, ini DNS servernya sesuai yang tadi diatur ya. Next lagi. DNS name adalah domain name server untuk hotspot atau voucheran teman-teman yang nantinya muncul di login page. Jadi misalnya saya memberi namanya bilhanet.com. Teman-teman bisa memberi nama sendiri, dan disarankan menggunakan penamaan yang belum ada di internet, yang belum online. Misalnya yang sudah online ada facebook.com, detik.com, atau wifi ID kayak gitu. Sebaiknya jangan menggunakan nama yang sudah ada situs online-nya,
karena nantinya bisa bentrok ketika kita harus mengakses, misalnya mengakses detik.com dan di sini di hotspot kita menggunakan nama detik.com kayak gitu ya. Jadi silahkan teman-teman atur sendiri, kemudian di next. Dan ini adalah username untuk kita voucheran yang default ya. Teman-teman bisa admin saja atau bisa juga diganti dengan nama teman-teman. Passwordnya juga bisa diganti, jangan kosong ya, jangan disamakan. Misalnya di sini 1 2 3 4 5. Ini nantinya digunakan untuk login voucher ya. Saya catat dulu. Kemudian next lagi dan sudah selesai. Di sini langsung muncul server hotspot 1. Kemudian klik 2 kali ini ya, hotspot 1 ini. Terus di bagian addresses per MAC silakan teman-teman ganti menjadi angka 1. Ini tujuannya agar nantinya satu perangkat hanya bisa login satu kali, atau satu kode voucher hanya bisa digunakan untuk satu perangkat kayak gitu. Kemudian di apply, di OK, masuk juga ke server profil. Nah ini ada 2, yang ini yang bawaan, kemudian yang ini yang tadi dibuat. Di hotspot setup ini langsung otomatis muncul ini. Ini bisa diklik 2 kali, kemudian di general ini masuk ke bagian tab login. Kemudian loginnya yang dicentang login by HTTP cap, HTTP pub ini juga perlu diaktifkan karena kadang HP Android yang sistem operasinya jadul susah masuk kalau ini tidak dicentang. Kemudian max cookie-nya ini silahkan teman-teman juga aktifkan agar nantinya ketika ada pengguna hotspot yang sudah pernah login dan jangka waktunya masih aktif tapi meninggalkan jangkauan akses point, maka nantinya jika masuk lagi akan otomatis login sendiri. Kemudian di cookie-nya teman-teman bisa buang saja centangnya, jadi cukup ini 3 ya. Kemudian yang radius dibiarkan, tidak digunakan, di apply OK. Teman-teman juga bisa mengatur default yang ini sama dengan yang HS-Prof 1. Saya coba atur juga ya. Di general berarti ini tadi DNS-nya adalah bilhanet.com. Sesuai, teman-teman silahkan sesuaikan sendiri. Kemudian loginnya bisa juga ini dibuka dua-duanya kayak gini. Nah, biar lebih gampang. Nah, login hotspot address-nya bisa di copy, dipaste ke sini. Ini sudah sesuai Bilhanet. Kemudian loginnya, di sini juga loginnya centang 3 saja, yang ini dibuang. Ini cuma rekomendasi dari saya ya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan yang cocok dengan keadaan teman-teman kayak gitu ya. Terus yang ini di apply, oke, ini juga di oke. Kemudian kita juga bisa memberikan limit untuk pengguna vouchernya. Jadi masuknya berarti ke user profile ya. Masuknya ke user profile, di sini ada default. Klik 2 kali. Kemudian di sini ada informasi set user, berarti berapa jumlah user yang diperbolehkan login menggunakan sebuah voucher. Jadi kalau diisi 1 berarti satu voucher hanya untuk satu user atau satu pengguna. Misal diisi 2 berarti satu voucher bisa digunakan untuk 2 orang kayak gitu. Di sini saya coba isi 1 saja. Nah, ini ada rate limit RXTX. Ini bisa diisi untuk membatasi kecepatan ya. Misalnya di sini yang depan upload 1 mega, garis miring misalnya untuk downloadnya diisi 2 mega. Kemudian ini sudah di apply, di OK. Ini di bagian user,
di bagian user ini sudah ada user yang tadi dibuat saat melakukan hotspot setup. Bisa dicek. Nah, ini ya. Name-nya tadi Bilhanet sesuai nama ya. Passwordnya bisa dilihat. Masuk ke setting, kemudian centang hide passwordnya ini dibuang. Nanti akan muncul di sini ya, kelihatan. Seperti itu. Profilnya ini yang tadi ya, yang tadi diatur, berarti nanti user Bilhanet akan mendapatkan kecepatan 1 mega untuk upload dan 2 mega untuk download. Jadi ini berhubungan ya. Saya coba oke dan ini juga di oke. Terus saya coba testing hotspotnya sudah berjalan atau belum. Misalnya di sini saya pakai WiFi dari laptopnya. Sebentar, saya hidupkan dulu akses poinnya ya. A few moments later. Nah, ini akses poinnya sudah muncul, SSID-nya bilhanet.com. Saya coba hubungkan, sambung. Sebelum membahas halaman ini, saya kembali ke Winbox dulu. Di bagian IP, hotspot, host, ini sudah otomatis muncul. Otomatis muncul MAC address dari laptop saya dan alokasi alamat IP yang didapatkan laptop saya. Ya, seperti ini. Ini belum mendapatkan internet. Jadi di sini belum mendapatkan internet komputer saya. Ini belum mendapatkan internet karena kita diminta untuk login dulu menggunakan kode voucher. Di sini masih tulisannya host. Saya coba layarnya dibagi dua biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ini tadi setelah connect, wifi-nya connect ke bilhanet.com atau ke nama hotspotan kita, browser secara otomatis menampilkan halaman login seperti ini. Ini halaman login bawaan dari Mikrotik. Nantinya bisa diubah juga menggunakan halaman login yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih enak dipandang kayak gitu ya. Untuk testingnya tadi berarti loginnya ini adalah Bilhanet sesuai yang tadi saya catat ya. Jadi loginnya Bilhanet, kemudian passwordnya adalah 12345. Saya coba oke. Nanti setelah di oke dan berhasil, di bagian host ini, bagian aktif ini masih kosong. Di bagian aktif akan muncul. Nah, ini sudah muncul di bagian aktif dan sudah mendapatkan internet otomatis. Di bagian host yang tadinya ini hanya H atau DHCP dari hotspot, sekarang sudah ada muncul tambahan simbol A atau auto reset. Jadi sudah mendapatkan akses internet. Apakah sesuai dengan limitnya, kita bisa coba lagi ya. Speed testnya biasanya di sini juga langsung muncul di kiosk. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini juga sudah muncul. Usernya adalah Bilhanet ya, sesuai dengan yang aktif. Jika yang aktif 2, maka di sini di simple queue akan muncul 2 juga. Dan yang HS hotspot 1 ini adalah sesuai dengan servernya. Yang ini ya, hotspot 1. Ini yang ini. Ini dynamic, jadi tidak bisa dihapus. Meskipun nantinya dihapus akan muncul lagi otomatis. Saya coba speed test. Nah, ini sedang speed test download. Di sini trafiknya sudah merah, berarti sudah jalan, sudah ada aktivitas. Ini sudah sesuai ya, uploadnya 1,9 mendekati 2 mega dan unggahnya 1 Mbps. Sudah sesuai untuk limitasinya. Kemudian untuk cek statusnya, teman-teman bisa mengetikkan DNS atau nama hotspotan teman-teman. Jadi yang tadi kan punya saya bilhanet.com, berarti bisa di enter. Nah, ini statusnya. IP address-nya ini, kemudian penggunaan datanya,
Saya coba lock off. Nanti di sini hilang dan di aktif juga hilang. Kemudian untuk penjelasan bagaimana cara cetak vouchernya dan pembuatan vouchernya, serta bagaimana cara mengubah halaman login hotspot ini biar lebih bagus misalnya ya, akan saya bahas di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Untuk konfigurasi dasar Mikrotik dari awal sampai bisa digunakan untuk hotspotan ini, saya cukup sekian. Sekali lagi, silakan di subscribe untuk mendapatkan update video pembuatan vouchernya dan lain-lainnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.